titik lah ya. Di kaki Gunung Lewotobi ada beberapa desa pengungsi. Terus total tuh ada beberapa ribu kepala keluarga. Detailnya nanti sama Gary. Terus ada sekitar 8.000 10.000 jiwa lah yang kita berikan donasi. Total 20 truk yang kita bawa berupa barang semuanya. Terus apa lagi ya? Iya, udah sih paling gitu aja. Iya, kira-kira begitu tuh. Dan kemarin merasa merinding nggak sih ketika ketemu dengan banyaknya para masyarakat Antusiasnya. antusias dari Em, em, Nangis sih, maksudnya kita tuh ada satu momen, ada saya post di TikTok, kita doa sama-sama, itu sih mengharukan banget dan saya nggak nyangka ternyata banyak yang nangis saat berdoa itu yang waktu saya pimpin ya, closingnya ya, dan kita nggak nyangka begitu besar apa ya rasa yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan apalagi pada saat momen sakral kayak doa gitu kan berasa banget ngalir gitu loh. Satu sama lain saling bermegang, terus saya dipegang gitu, terus kita doa bareng. Jadi tujuan kita datang ke sana ini bukan hanya sekedar menyelesaikan satu masalah, tapi akhirnya kita datang ke sana melihat ada masalah di sana yang belum terselesaikan. Mungkin kita nggak bisa bocorin semua masalah mereka apa aja, tapi kita menghimbau untuk pihak-pihak terkait karena kita sudah pernah sampai di sana. Tolong lihat ke sana, jangan cuman waktu di awal aja. Karena sekarang ini masih banyak dari mereka belum bisa pulang, bahkan mereka nggak punya rumah. Jadi ada beberapa yang nangis, ada kan lihat dia nangis, "Bapak tolong saya tidak punya rumah lagi." Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan. Momen yang mengharukan ya, Iya betul Bang. tanya Giri lah. Lu gimana? Iya, momen-momen di sana yang pasti mereka itu belum banyak menerima bantuan secara langsung gitu kan. Kalaupun ada bantuan yang memang diselenggarakan itu cukup rumit birokrasinya di sana, dan alhamdulillah kita ke sana ada Bang Densu, itu semua langsung diberikan jadinya langsung ke tangan mereka gitu. Iya. Ya walaupun sempat ya ada dinamika lah perihal itu. Iya, tapi nggak ada masalah karena semuanya akhirnya sepaham bahwa memang kita datang tujuannya untuk memberikan langsung ke pertangan per kepala keluarga. Kita tidak ingin ada disimpan di logistik atau gimana pun, nggak ada. Kasihkan kepada mereka, dan mereka juga mencurahkan apa yang mereka butuhkan. Ada beberapa yang bisa kita penuhi langsung di sana, seperti kebutuhan air bersih. Kita sih bawa air minum, tapi air bersih ternyata sulit. Dan akhirnya kita bikinkan kontrak kepada pihak setempat untuk distribusi air bersih ke semua titik itu dalam 1 bulan, gitu. Bang, sempat sedih nggak sih ketika abang sampai ke sana banyak yang kekurangan nih di posko-posko terkait yang kemarin. Ya sedih sih pastilah, kita nggak bisa ngomong tahu banyak di situ. Tapi kan kesedihan itu harus kita ubah menjadi sukacita. Makanya kalian bisa lihat sendiri respon dari mereka seperti apa, kalian bisa nilai sendirilah dari video-video yang terupload dari banyak pihak gitu. Artinya banyak respon positif dalam arti ketika di kawasan listrik langsung memberikan banyak respon positif. Itu seperti apa? Jadi gini, Gary mungkin bisa cerita deh. Pokoknya intinya tuh agak mustahil untuk membawa logistik barang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Kita tuh cuma punya 2 malam 3 hari. Dan kita nanya sama orang setempat termasuk sekolah relawan yang membantu kita dan beberapa yayasan lain di sana. Ini mission impossible bang. Jadi kan gimana mission impossible ini jadi possible kan? Makanya saya turun langsung, Gary turun langsung, kita berjibaku langsung sampai jam 12 malam, kita nggak berhenti loading barang, menaikin segala macam, karena kita nggak punya banyak waktu lagi gitu. Ya memang jadi ini kita juga nggak menduga ya barang-barang senilai 1,7 M ya Bang ya. Jadi 1,3 M dari yayasan, 400 dari Abang. Alhamdulillah semua dibelikan barang. Ketika barang itu datang yang perkiraan kita cuma 5 truk, ternyata kita sampai butuh 20 truk. Dan itu cukup kesulitan juga, kita di kota orang, kita butuh banyak vendor dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah semua itu bisa lancar, maksimal, bahkan itu tadi kita kerja cuma 2 hari 3 malam plus penyalurannya gitu kan, dan semuanya terdistribusi dengan baik, lancar, nggak ada chaos gitu kan. Iya. Makanya kita juga harus mengucap terima kasih sama
warga setempat nomor satu, beberapa toko-toko grosir yang memberikan kita harga bagus banget sehingga barangnya jadi banyak banget. Kita juga nggak berani beli sembarang barang mentang-mentang kita bawa duit. Terus kemudian untuk pihak-pihak terkait yang memberikan kita free truck, free ini bahkan lain-lain. Terus juga untuk masyarakat setempat ya, yang kena dampak yang turun langsung membantu packing segala macam, mereka kan nggak dibayar. Terus kemudian dari yayasan seperti yayasan apa aja ya? Di sana ada yayasan sekolah relawan, yayasan ada lampu, dan ada beberapa yayasan lain. Kita mengucap terima kasih banyak ya. Kalau tanpa mereka juga susah, dan beberapa aparat yang bertugas di sana memberikan kita akomodasi juga yang bagus pada saat kita datang gitu. Walaupun sedikit di awal kita ada kayak kebingungan, tapi setelah itu mereka langsung buka semua akses sehingga kita bisa langsung menyalurkan bantuan ke tangan masing-masing kepala keluarga. Bang, ini kan udah tahu 4 hari kalian di sana ya, sempat juga di Jakarta ada kontroversi Bang terkait kepergian kalian berdua, gimana nih Bang? Silakan tanya Bapak ini. Mungkin ada yang Ini dulu dia jawab lah, sabar lah Wah ini. Kontroversinya mungkin bisa diperspesifik lagi ya. Beberapa kontroversi itu bukan kontroversi, itu fakta dan itu benar. Dan mungkin yang terpenting itu dari Abang dan tim di sana, itu yang penting kita menyelesaikan penyaluran aja sih gitu. Kita nggak terganggu dengan itu. Ya. Di hari pertama kemarin Gimana? Yang mana? Jadi kalau untuk mekanisme semua yayasan maupun yayasan kita maupun yang lain, kalau kita mau ke bencana alam itu nggak perlu pakai izin. Ya, tapi kita tetap melaporkan per kegiatan ke mereka. Sampai nanti pas pulang juga menjadi tanggung jawab saya memberikan laporan pertanggungjawaban. Ya, itu betul. Bang, ini kan kemarin kabarnya di hari pertama Abang sampai dana tersebut belum cair ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Yang sempat Abang cerita di sosmed jam 3 subuh itu gimana tuh Bang? Mungkin. Iya. Sudah cair, lah, sudah cair. Cuman sempat mau ditarik kembali, tapi sudahlah kita nggak usah bahas lagi. Karena kan akhirnya jatuhnya saling gitu-gitulah. Kita udah nggak mau bahas itu. Karena kita pengen pulang ke rumah, kita pengen istirahat. Kita bukan pengen menimbulkan konflik tambahan. Saat itu memang itu akhirnya menjadi beban buat kami. Karena saat itu kami datang ke sana untuk menyelesaikan masalah toh. Dan yang penting sekarang kan udah selesai, uangnya juga sudah akhirnya dikirim. Kita sudah selesaikan dan kita anggap itu tidak perlu kita bahas lagi. Kalau Bang Jerry sendiri seperti apa nih Bang? Tadi kan Bang Jerry sempat menjelaskan bahwa uang tersebut ingin ditarik kembali Bang. Itu seperti apa Bang? Iya, itu benar. Semua itu benar, itu bukan polemik lah gitu. Memang itu di internal yayasan gitu kan, baik badan pengurus lama ataupun badan pengurus baru. Tapi memang kemudian kita nggak fokus di sana. Yang penting itu setelah itu semuanya kembali satu paham dan kegiatan ini juga lancar sesuai dengan nilainya 1,3 M gitu kan. Ya. Dan bahkan Abang juga jadi tambahin jadi lebih banyak lagi tuh, jadi 1,7 penyalurannya sekarang. dan tambahan itu banyak yang mengapresiasi dengan tambahan dari Abang. Nggak perlu ke saya, itu Ci Olive ya. Ci Olive yang ngasih ya. Saya kan nggak pegang duit. Iya, Jadi Ci Olive yang inisiatif memberikan tambahan supaya jangan sampai juga kita menggunakan uang dari donasi itu untuk transportasi dan lain-lain. Jadi supaya kita fair game. Karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini. Semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini, dan sisa dari penyelesaian ini ya sudah, kalau memang ada gugatan ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Dan satu hal kita juga ingin mengucapkan terima kasih karena kelancaran ini nggak lepas juga dari tim PH donatur ya. Dari Bang Pablo dan rekan-rekannya yang selalu support sejak awal, membuatkan polling dan sedemikian rupa sehingga terhimpun
satu kesimpulan atau analisa kemauan keinginan para donatur yang memang menyumbang melalui podcast Abang gitu kan. Iya. Dan sampai kita di sana pun kita dimonitor terus oleh mereka Iya, yang betul. melalui video call. Ya kita dengan senang hati sih kita berikan laporan itu live kepada pihak Kementerian Sosial, Direktorat PSDS maupun kepada PH donatur selama kegiatan di sana maupun setelah selesai kita akan berikan laporannya kepada beliau-beliau. Siap. Bang, tapi hubungannya dengan Danopi sendiri gimana nih Bang? Kemarin kan sempat agak sindir-sindiran nih antara Abang dengan Danopi juga. Saya nggak merasa nyindir dia. Tapi yang dari postingan Abang tersebut di Instagram itu gimana tuh Bang? Yang story-nya ditunjukkan untuk siapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Ya, Yang waktu itu sempat kecewa untuk dan orang yang harusnya nggak perlu merasa ya. Nggak ada saya. Masih ada hak donatur di pengadilan Bang, gugatan donatur pengadilan salah satu pengacara juga masih tetap prosesnya berjalan atas gugatan IPN Tangerang. Gimana Bang menanggapi ini? Gugatannya, ya ikutin aja. Gugatan kan yang gugat pihak donatur. Jadi kalau pihak donatur butuh kita, ya kita akan memberikan waktu kita. Kalau mereka tidak butuh kita, ya enggak. Tapi dari pihak pengacara pihak donatur sendiri katanya bilang mereka akan mencabut laporan apabila semua laporan secara transparansi dilaporkan kepada donatur. Pengeluaran. Iya, itu kan udah kita lakukan simultan ya dari kemarin di sana baru sampai ketika proses packing, proses penyaluran, kemudian nanti sekarang saya dan teman-teman yayasan akan bikin laporan secara tertulis yang akan kita kirim kepada Kemensos, ditembusin kepada mereka PH donatur. Tapi Abang melihatnya dari sisi tidak oke dan mengalirkan ke NTT ini Bang ya? Tidak, karena kan juga dari pihak donatur di podcast saya juga menyampaikan lewat Pablo Benua bahwa mereka setuju juga, ya sudah gitu. Dia komit kan. Jadi terlihat sekomitmen apa semua orang yang sudah bicara untuk disalurkan kan gitu. Dari pihak maaf ya, bukan dari pihak aku sendiri juga tidak terima Bang uangnya itu dialihkan ke sana Bang. Gimana tanggapan Bang? Ya, saya memberikan solusi kan buat itu. Kan udah tahu kan, maksudnya kalau butuh berobat tinggal hubungin aja. Abang ini kan mengenai Emang Waruko sempat menanggapi postingan Abang nih dengan Mbak Novi yang sempat diduga pecah kongsi, gimana nih Abang mungkin karena mengupload di sosial media yang kemarin status kemarin sama beberapa konten Abang. Saya nggak mau bahas itu nggak terlalu penting. Bang, sedikit Bang, ucapan untuk Bela sungkawa pada saat Abang berangkat pergi NTT kemarin pas banget juga Bang Alvin Lim meninggal dunia. Iya, oh saya udah kirimin karangan bunga. Saya juga mengucap bela sungkawa sebesar-besarnya pada keluarganya, terutama anak dan istri yang saya tahu sering muncul juga di sosial media. Ya biar bagaimanapun ada keluarga yang kehilangan, ada keluarga yang terluka. Saya cuma bisa mendoakan semoga almarhum Alvin Lim tenang, keluarganya juga bisa diberikan ketabahan. Nah, kalau ada waktu ya bisa bersilaturahmi pasti. Dan menyarankan untuk pihak-pihak terkait jangan dieksploitasi lah meninggalnya almarhum ini. Terkait Abang kalau sempat menyebutkan bahwa almarhum meninggal karena mungkin nonton podcast Abang, gimana nih Abang mungkin responnya? Lu lihat muka gue nggak sekarang? Artinya apa? Artinya urusan saya sudah beres. Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya punya donatur, WA saya, ada yang DM saya, ada yang ketemu langsung di sana kan, lihat kan. Mas Denny, kami mengucap terima kasih, Mas Denny mengambil sikap karena kami percaya sama Mas Denny. Kami menyumbang itu karena kami percaya kepada Mas Denny. Memang kami kasihan kepada orang itu, tapi kami percaya sama Mas Denny. Dan Mas Denny memperlihatkan tanggung jawab Mas Denny sampai sejauh ini kami terharu mereka.
Karena inilah saya ingin ngasih lihat, nama saya Deddy Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuman sampah, saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Selama 7 tahun saya pernah dihujat, saya beresin kan? Sama kok, saya orang bertanggung jawab. Kalau kalian lihat background history saya pernah salah, saya pernah ini, saya minta maaf, saya beresin semuanya. Dan ini yang saya lakukan bersama-sama Gary. Jadi saya tutup dengan simpel aja ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lihat ke saya, lihat ke orang yang akhirnya finish di samping saya, Gary. Gary ini komit dari awal sampai akhir. Dan saya salut sama dia. Saya respect sama dia karena dia komit gitu loh. Dia tidak coba untuk berbelok, bermanuver, berapa, berini, beritu, dia komit. Dan inilah yang harusnya dilakukan semua orang dari awal. Komit untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya terima kasih sama Gary, terima kasih banyak. Saya serahkan semuanya ke Gary pasti banyak nanti dapat serangan. Pasti lu bisa, karena lu orang kompeten. Yoi ya, tos dulu Gary, kita selesai di sini. Urusan saya sudah selesai, saya pamit dari semua pihak. Tinggal Gary nanti yang berusaha. Bismillah. Kuat-kuat ya bro ya. Aman bang. Silakan lanjut sama Gary lah ya. Thank you. Bang, kalau yang di Polda